kelasnya digabung karena di kelas B itu tutornya itu berhalangan karena sedang isoman, maka kelasnya digabung dengan kelasnya Pak Fahmi. Jadi Pak Fahmi ini adalah dari Bursa Efek Indonesia, begitu juga dengan Pak Hendi juga dari Bursa Efek Indonesia, sehingga kelasnya boleh kita gabung karena sama-sama instrukturnya dari Bursa Efek Indonesia. Jadi selamat datang pada Pak Fahmi, mohon maaf nih, jadi kelasnya jadi besar karena Pak Hendi sedang isoman. Nah, semoga mahasiswa bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dari Bursa Efek Indonesia yang akan disampaikan oleh Pak Fahmi. Terima kasih. Itu saja dari saya, Pak Igo. Silakan. Terima kasih, Bu Sri. Teman-teman, siapkan diri dulu minumnya, snacknya kalau ada. Pak Fahmi juga kopinya silakan diminum dulu. Kita relax saja ya teman-teman. Jangan terlalu susah itu ya, tegang, jangan tegang lah. Agak repot ini memang. Kita selama pandemi ini belum menemukan teknik yang paling optimal pembelajaran online yang kemudian bisa mengalahkan tatap muka ini, saya belum ketemu. Jadi ya dimaksimal dioptimalkan teman-teman, silakan konsentrasi, santai saja. Kita akan nikmati materi pertama dari Pak Fahmi. Kepada Pak Fahmi kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Igo, Bu Sri, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara, gambar aman ya semuanya ya? Aman. Aman, Pak. Ya. Oke, baik. Tapi pun semuanya. Apun. Selamat datang di kelas profesi dan etika perdagangan efek ya teman-teman sekalian. Jadi ini adalah kelas pertama untuk short course-nya KMMI yang alhamdulillah saya ucapkan selamat juga untuk Unila yang luar biasa sudah mendapatkan kesempatan hibah ini, sehingga teman-teman yang sudah tergabung sangat diharapkan untuk memanfaatkan sebaik mungkin momen ini. Kenapa? Karena nggak semuanya bisa mendapatkan. Saya juga bersyukur banget bisa diajak kerjasama di sini untuk bisa sharing sama teman-teman semua dari seluruh Indonesia. Baik, saya izin untuk menampilkan materi ya, Pak Igo ya. Siapa? Oke, apakah sudah muncul materi saya? Belum Pak, baru start screen sharing, tapi materinya belum terlihat. Oke, sudah. Ini yang nggak ngaktifin kamera berarti nggak hadir ya Bu ya? Dianggap tidak hadir ya? Atau gimana? Gimana? Yang tidak mengaktifkan kamera berarti dianggap tidak hadir atau gimana ini? Iya itu, jadi harus mengaktifkan kamera. Ya teman-teman sekalian ya, karena apa ya, sehebat-hebatnya pemateri yang sudah ngikutin sekian banyak. Tolong harus di-on-kan kameranya ya. Ya, mengikuti sekian banyak pelatihan dan lain sebagainya untuk public speaking, kami semua harus merubah sistem kami, merubah kenyamanan kami dalam berbicara ketika harus berhadapan dengan laptop, gitu ya, harus berhadapan dengan online. Sehingga satu-satunya cara saya untuk mengetahui apakah Anda menikmati sajian yang saya sajikan adalah dengan menampilkan kamera Anda. Gitu. Jadi sehingga saya yakin, oh ini benar-benar berbicara di depan laptop atau handphone, bukan CCTV, gitu ya. Saya sangat berharap itu. Saya takutnya teman-teman ada yang pakai CCTV sehingga saya hanya melihat, oh ini kok hanya gambar ruangan atau duduk dan lain sebagainya. Oke ya. Selamat datang di Bursa Efek Indonesia teman-teman sekalian. Hari ini mungkin kalau misalnya tidak ada online, saya tadi ngerasa gimana pada saat opening ya. Teringat pada saat mengisi
rekor muri di hadapan 2.000 orang, 3.000 orang, tadi di hadapan 800 orang. Wah, sedih sekali rasanya hanya bisa lewat laptop. Tapi mau nggak mau, sekarang sudah harus seperti itu. Ya, perkenalkan saya Fahmi Al-Kafi, selaku Eksekutif Trainer Bursa Efek Indonesia yang selama beberapa saat ke depan akan sharing nih sama teman-teman semua, yang mana mudah-mudahan sharingnya sangat bermanfaat untuk di sesi perkenalan kali ini. Pak Igo, kalau boleh tahu, saya dikasih waktu berapa lama Pak Igo? Takutnya nggak kesetop nih Pak. Oke, untuk sesi pertama ini 90 menit Pak, 1,5 jam. Oke. Jadi mungkin kalau misalnya mau teknisnya saya silakan ke Pak Fahmi, misalnya apakah mahasiswa diperbolehkan bertanya pada saat Pak Fahmi menjelaskan, atau Pak Fahmi mau menjelaskan dahulu sampai selesai baru mahasiswa tanya jawab, monggo silakan. Oke, baik. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan sebenarnya teman-teman sekalian ya. Jadi selama saya berbicara, saya mohon izin untuk tidak ada interupsi, gitu ya, karena nanti khawatir akan bermasalah di jaringan atau lain sebagainya. Terutama kalau Zoom ini kan pada saat kita ngomong, yang satu ngomong juga nggak muncul suaranya gitu ya, nggak bisa double gitu. Jadi harus mati salah satu. Nah, saya berharap ketika teman-teman ini bertanya langsung klik di kolom chat, sehingga nanti di akhir sesi tanya, saya berharap minta tolong sekali dengan Pak Igo untuk memilih nanti kira-kira siapa pertanyaannya yang akan dibacakan. Mungkin itu jauh lebih nyaman teman-teman sekalian ya. Jadi nanti takutnya lagi ada yang santai-santai asik gitu, tiba-tiba blank. Jadi mohon waktunya teman-teman sekalian 1,5 jam, insya Allah saya akan fokus untuk menghibur teman-teman sekalian, nggak perlu nyatet dan lain sebagainya, karena di sini adalah kelas hiburan ya teman-teman sekalian. Jadi kelas hiburan itu bukan kelas yang teman-teman harus lihat saya nyatet, enggak. Ditonton aja, ini kayak nonton YouTube aja gitu, kayak nonton YouTube. Dan mohon maaf kalau karena saya hanya pakai satu device ya, satu laptop. Jadi saya tidak pakai kamera tersendiri sehingga saya mungkin nanti akan tidak banyak melihat ke kamera. Mungkin kalau saat ini nih, saya sedang melihat ke kamera sehingga mungkin teman-teman yang melihat saya akan serasa ngobrol dengan saya. Tapi karena di depan laptop saya tidak bisa, mata saya hanya terfokus pada kamera, karena saya pun harus melihat ke materi dan lain sebagainya. Oke. Untuk slide pertama teman-teman sekalian, ini adalah ilustrasi. Saya mau pastikan dulu sudah masuk ya semua ya gambar ya? Siap, sudah Pak. Ya? Sudah. Oke. Ini ilustrasi kita terhadap pasar modal Indonesia. Mungkin saya mau tanya, ini bukan interupsi ya, ini saya tanya ini. Satu orang deh menjawab gitu. Apa di pandangan teman-teman sekalian tentang pasar modal Indonesia? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Ya, sebelumnya Dari mana, Mbak? Dari Universitas Lampung, Pak. Oh, dari Unila. Oke. Silakan. Jadi pasar modal itu adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana. Oh enggak, itu sorry sebelumnya. Itu kan textbook-nya tuh. Ini pandangan secara awam Mbak Putri ketika misalnya mendengar pasar modal apaan ya. Jadi nggak usah lihat textbook-nya gitu. Bukan saya nggak lihat dan artinya. Jadi pengertiannya aja gitu tentang pasar modal itu selama ini kalau ngelihat di orang ngobrolin pasar modal yang terbesit apa sih gitu. Tempat bertemunya orang yang ingin membeli saham dengan penjual saham. Oke, simpel ya, pasar ya. Terima kasih Mbak Putri atas jawabannya. Jadi teman-teman sekalian, itu pasar modal. Nah, kita akan lihat nih, apa sih bedanya dengan pasar yang biasanya gitu ya. Ketika teman-teman sekalian berpikir, ini bukannya sesuatu hal yang punyanya orang-orang besar ya, gitu. Saham, apa namanya, investasi. Masa mahasiswa udah disuruh investasi sih gitu ya. Nah, kita akan lihat sedekat apa sih sebenarnya pasar modal dengan kehidupan sehari-hari kita. Oke, teman-teman sekalian, ini ada produk dari Unilever ya. Saya sangat berharap teman-teman kenal produknya dan pakai produknya. Sangat berharap ya. Dan saya mengharapkan ketika dia bilang, "Hah, Unilever sabun, apaan Pak? Saya belum pernah pakai itu." gitu ya. Jadi saya tidak berharap seperti itu. Jadi harapannya adalah semua orang kenal nih dengan produk Unilever gitu ya. Atau ini deh, bohong kalau ada mahasiswa yang tidak kenal produknya.
ya. Ada yang tidak kenal dengan Indomie atau Supermie? Padahal prospek mereka adalah selama masih ada mahasiswa di Indonesia dan muncul mahasiswa baru, maka prospek perdagangan mereka akan semakin meningkat. Terutama buat teman-teman yang merasakan hidup di rantau. Mungkin kalau yang Unila emang rumahnya di sini nggak ngerasain. Tapi kalau yang ngerantau gitu ya, kayak saya orang asli Lampung tapi kuliah di Jogja. Nyari tempat kuliah yang paling murah, saya hidup di kota yang paling murah biaya makannya, saya masih bergantung dengan produk ini, teman-teman sekalian. Sehingga saya berpikir suatu saat saya harus punya nih perusahaannya. Kenapa? Karena semua teman-teman saya sangat cinta produk ini. Bayangin kita punya produk, punya perusahaan, produknya dicinta semua orang, teman-teman sekalian ya. Ini masih perkenalan ya, saya belum masuk ke materi inti-intinya dulu. Saya teman-teman tuh benar-benar cinta dulu deh sama kelas ini gitu. Benar-benar ngerasa ini kelas asik banget sih gitu ya. Ini kelas memang yang saya butuhkan nih, sehingga saya sangat berharap di pertemuan selanjutnya teman-teman yang nunggu gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, jadi jangan langsung aja, Mas kok ini nggak sesuai dengan modul gitu. Jadi tolong jangan disamakan dengan modul dulu. Tadi saya sudah izin juga dengan Pak Igo gitu, Pak, ini materi perkenalan, saya izin perkenalan dulu ke teman-teman sekalian tentang apa sih itu pasar modal, perdagangan efek dan lain sebagainya. Jadi namanya perkenalan ya, kita belum langsung nanya nomor KK, nomor KTP atau lain sebagainya. Jadi kita masih nama, rumah di mana, nongkrongnya apa, nontonnya apa gitu ya. Oke. Selanjutnya ada Sari Roti, ada Ultra Jaya. Mungkin teman-teman yang tinggal di kompleks sering dibangunin sama gerobak Sari Roti ya kalau pagi ya. Terus juga nih kendaraan bermotor, baik roda 2, 4, 6, 8 dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu teman-teman sekalian di bawah naungan dari Astra Internasional, Indomobil Group dan lain sebagainya. Terus juga ada mall. Ini dia ya. Tempat yang sangat kita rindu-rindukan selama masa pandemi gitu teman-teman sekalian ya gitu. Waduh, ini asik banget nih. Dulu mah ke mall biasa aja gitu. Sekarang tuh kayaknya pengen banget ngelihat mall itu dari luar, ya Allah, ini buka nggak ya mallnya gitu ya. Kenapa? Karena saatnya seperti ini, oh gimana, uang lagi banyak-banyak ya tapi nggak bisa belanja gitu ya. Tahun lalu lagi nggak ada uang, mall semua buka gitu, semua diskon tapi duitnya nggak ada. Sekarang lagi dapat uang hibah PPKM, ini kan apa namanya KMMI 400.000 lumayan ya. Tapi mallnya tutup gitu sekalian ya. Ya udahlah, maka saya akan sarankan teman-teman beli mallnya aja. Kalau emang nggak bisa ke mallnya, beli mallnya gitu ya. Buat yang belum ikut kelas ini, saya yakin itu kata-kata halu. Gitu. Ini Mas Fahmi halu banget nih, anak-anak mahasiswa udah disuruh beli mall. Tapi nanti setelah ikut kelas ini, teman-teman akan berpikir, oh bisa ya gitu ya. Mahasiswa dapat 400.000 beli mall gitu ya. Oke, selanjutnya bank, provider. Ini teman-teman sekalian, ini salah satu industri yang sangat berkembang di masa pandemi. Sekarang kita lihat siapa yang nggak tergantung dengan provider. Ya. Oke, ada perusahaan konstruksi, tol, terus juga ada properti, ada semen. Teman-teman sekalian, jadi kita lihat pembangunan luar biasa di mana-mana, dari mulai Aceh sampai Papua. Mungkin Papua juga kan sudah dibangun jalan tol dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini sangat menguntungkan untuk bisa dimiliki. Nah ini juga teman-teman sekalian yang suka dengan ikatan cinta atau lain sebagainya gitu ya. Nih ada Indosiar, SCTV dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian sudah tahu nih, oh ternyata bukan cuma bisa nonton televisinya saja, tapi kita juga bisa jadi pemilik dari perusahaannya. Bayangin, ada 739 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang mana saya nggak tahu nih 75 orang yang hadir di ruangan ini udah jadi salah satu pemiliknya atau belum. Atau hanya jadi orang-orang yang marah ketika lihat, ini kok dikasih asing, kok ini asing yang beli, ini pemerintah gimana sih lagi-lagi asing yang beli gitu kan. Nah ini teman-teman sekalian ya, kalau misalnya teman-teman tahu ada perusahaan kayak Indosat ya, ada yang pakai Indosat di sini ya mungkin ya. Mungkin teman-teman harus tahu kalau itu bukan punya Indonesia lagi. Ya. Itu bukan punya Indonesia lagi. Terus juga ada banyak perusahaan yang kayak model Sampurna, itu sudah 78% atau 80% milik asing ya. Ini kira-kira salah siapa teman-teman sekalian? Salah kita semua sebenarnya. Kita nggak bisa menyalahkan satu pihak. Kenapa?
Bayangkan kalau misalnya teman-teman nggak ikut kelas ini nih, nggak ikut kelasnya Bu Sri sama Pak Igo ini, teman-teman nggak tahu kalau ternyata serius saya bisa jadi pemilik Bank BRI, gitu ya. Serius nih saya bisa jadi pemilik perusahaan Kalbe yang mana sekarang orang-orang sangat butuh sekali obat-obatannya, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian ya. Jadi ini ada 739 perusahaan yang siap dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk teman-teman yang ada di ruangan ini, yang kaum rebahan, gitu ya, yang mau mewujudkan kata-kata emak yang dulu menjadi kalimat marah, yang dulu orang ibu-ibu selalu bilang, ini anak tiduran mulu, mau ngapain sih, bukannya nyari apatah kegiatan gitu. Habis kelas ini teman-teman bisa nih tiduran terus nunjukin, nih mak, masuk nih duit nih. Orang bisa investasi dari rumah gitu ya, dari kamar segala macam, geletakan yang tadinya belanjanya di Shopee, Lazada, Bukalapak atau lain sebagainya. Sekarang teman-teman akan beralih untuk daripada beli produknya, kenapa nggak beli perusahaannya aja, gitu ya. Oke. Teman-teman di sini jurusannya ekonomi semua atau tidak, saya nggak tahu. Tapi satu-satunya yang saya tahu, semua terkena dampak inflasi. Ya nggak sih? Jadi inflasi ini kayak virus teman-teman sekalian, cuman ada yang gejalanya berat, ada yang gejalanya ringan, bahkan ada yang orang tanpa gejala. Gitu ya. Kenapa? Karena pertama, inflasi akan terasa tanpa gejala ketika teman-teman sekalian punya orang tua yang gajinya luar biasa. Yang gajinya tidak ngaruh dengan harga-harga kenaikan pasar kenaikan barang-barang di pasar. Ada yang gejalanya ringan, yang mana orang tuanya punya gaji gitu, naik tapi nggak besar. Yang gejalanya berat adalah yang pendapatannya nggak naik-naik atau pendapatannya segitu-gitu aja. Sedangkan harga barang-barang di pasar, kita lihat harga barang di pasar, teman-teman sekalian, ya, naiknya sudah hampir 100%. Pertanyaannya adalah, apakah pendapatan orang tua kita juga naiknya gaji 100%? Boleh ditanya deh teman-teman sekalian ya, sekali-kali nanya, Pak, ini gaji Bapak naik 100% nggak sih setiap bulannya gitu, atau setiap tahunnya? Sangat sedikit teman-teman sekalian, gitu ya. Terus gimana kalau misalnya kita yang sudah punya konsep nabung nih, kan kita nabung pangkal kaya gitu teman-teman sekalian ya, kalau kalimat-kalimat yang ada di sampul sekolah kita dulu, sampul SD segala macam gitu ya, warna coklat itu, menabung pangkal kaya. Gimana dengan kita yang udah punya konsep nabung nih? Naruh duit 50.000 dari tahun 2001 sampai tahun 2021. Duitnya ada ya, tetap ya, duitnya sama nih. Angkanya tetap 4. Tapi kenapa 2001 50.000 kita bisa dapat bakso banyak banget, sedangkan 50.000 tahun ini itu ada loh yang harga semangkoknya nggak dapat lagi 50.000 buat yang bakso beranak yang dalamnya masih ada baksonya lagi, ya nggak sih? Ya, kok bisa kayak begitu ya? Terus harga telur deh gitu ya, mungkin 50.000 20 tahun lalu kita bisa beli telur ayam beberapa kilo, sedangkan saat ini berapa kilo cuman dapatnya? Gitu ya. Apakah ayamnya yang bertelur berbeda jenisnya? Enggak, sama. Apakah bentuk telurnya berbeda? Sama. Gitu ya. Tapi kenapa tuh? Karena tadi time value of money. Ketika kita hanya menyimpan uang di rumah, di dompet atau di kamar gitu ya, tidak kita alihkan kepada investasi atau efek, hasilnya akan seperti ini. Duitnya ada tapi nilainya berkurang. Ini yang kita jarang apa namanya? Jarang sadari teman-teman sekalian. Bahkan mungkin juga nggak pernah. Ada nggak sih di sini yang mau kuliah terus orang tuanya mesen, hati-hati ya nak, inflasi, jaga duitnya baik-baik gitu. Kayaknya nggak ada deh gitu ya. Orang tua yang rajin banget, nah hati-hati inflasi nih, uangnya dijaga baik-baik ya, investasi, pikirannya ke sana enggak. Jadi ketika teman-teman bilang, mak mau investasi saham, apa nih itu investasi, penipuan gitu. Karena mindset di masyarakat kan kayak gitu. Ya nggak sih? Tapi kalau dikasih sesuatu yang bau-baunya investasi bodong tuh, wah, banget gitu. Sekalian ya, apalagi yang hari ini ya, ikoy-ikoyan itu ya, yang lagi rame. Gitu. Nah, sebelum masuk ke sana teman-teman sekalian, yang perlu saya sampaikan adalah langkah-langkah investasi di pasar modal, dan ini masuk ke dalam etika, gitu ya. Ini masuk ke dalam etika, sehingga teman-teman harus tahu dulu nih, kenapa di luar sana banyak orang yang sampai bunuh diri karena saham? Ya nggak sih? Pernah nggak dengar berita kemarin ada anak muda lompat dari apartemen, di berita tulisannya karena main saham. Padahal saya yakin si yang nulis berita pun itu cuma katanya, kayaknya main saham deh.
Ya, langsung jadi berita, kayaknya main saham nih meninggalnya. Padahal dia nggak pernah tahu beneran itu aplikasinya saham atau bukan. Atau aplikasi yang mirip dengan saham lalu dibilang saham. Sehingga teman-teman harus tahu dulu. Karena kebanyakan ketika mereka investasi di pasar modal, tapi nggak mengikuti langkah-langkah ini, biasanya nanti arahnya akan ngaco. Ya. Jadi ini harapannya benar-benar memang sebelum teman-teman nanti jadi profesi di pasar modal, gitu ya, tahu dulu nih apa itu pasar modalnya gitu. Karena ini yang saya dapatkan sebelum saya juga ambil profesi teman-teman sekalian. Saya juga ambil WPPE dulu waktu masih di Sekuritas sebelum di Bursa Efek Indonesia, gitu ya. Jadi ini baik pengalaman. Oke, pertama pahami tujuan investasi. Ini bukan sekedar materi atau teori, tapi praktek di lapangan juga ini sangat dibutuhkan. Ya, pahami tujuan investasi. Investasi itu mau apa? Mau biaya pendidikan kah? Mau dana pensiun kah? Gitu ya, misalnya, Bang, saya pengen banget kayak Raditya Dika, masih umur segitu udah bisa pensiun dini. Pensiun dini itu gimana? Pensiun dini itu adalah ketika teman-teman sudah sampai satu titik, tabungannya sudah bisa mencapai di titik mana usia 70-80 ini teman-teman udah santai. Iya nggak sih? Bayangin kalau teman-teman kayak misalnya dana hibah 2 miliar. Dikasih ke teman-teman satu-satu deh. Nih ya, 2 miliar satu orang satu gitu. Ada yang masih mikir kerja nggak? Enggak dong. Mikirnya ngabisin duit. Nanti udah habis baru mikir kerja. Ya nggak sih? Gitu ya. Kenapa? Karena mindset kita belum mindset investasi nih. Mindset kita di sini masih mindset beli. Ya nggak sih? Karena pelajaran bahasa Indonesia kita itu Budi membeli ini, Ibu Budi membeli ke pasar. Ada nggak sih yang ngasih tahu kita waktu SD itu Ibu Budi investasi untuk pendidikan Budi? Nggak ada. Yang kita tahu mindset kita tuh beli, teman-teman sekalian. Dikasih duit ngapain? Nggak bingung, nggak beli. Iya nggak? Dikasih duit dikit bingung, dikasih duit banyak bingung, nggak ada duit lebih bingung gitu kan? Kenapa? Karena tadi yang kita tahu kalau ada duitnya belanja nih, gimana caranya, gitu ya. Mudah-mudahan setelah kelas ini, setelah course ini teman-teman sekalian mindsetnya berubah ya. Gitu. Yang pertama nih, pahami tujuan investasi, biaya pendidikan, dana pensiun dan lain-lain. Mungkin teman-teman ada yang mau nanti punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, gitu ya, punya istri sendiri, gitu kan. Jadi teman-teman sudah bisa dipikirkan dari sekarang, gitu. Nanti kayak mana nih, arahnya kemana, gitu ya. Terus kenali profil resiko, dan ini di sesi ini di profil resiko nih banyak teman-teman yang gagal dalam menempuh investasinya. Kenapa? Karena hanya berdasarkan katanya. Nonton nih berita kemarin tiba-tiba Raffi Ahmad sama Ari Lasso ngomongin saham ABC. Karena cinta banget sama Raffi Ahmad, ngikutin lah dia. Buka saham, beli saham yang dibeli Raffi Ahmad. Ternyata sahamnya sudah dilepas atau sudah turun harganya. Akhirnya drop. Ya nggak sih? Akhirnya drop, sahamnya turun pas dibeli, rugi. Yang disalahkan siapa? Gara-gara investasi saham. Yang salah siapa? Gara-gara ikut kelas Mas Fahmi ini. Yang salah siapa? Gara-gara Bursa Efek Indonesia. Padahal yang salah karena cara masuknya, teman-teman sekalian. Beli sahamnya nggak salah. Coba kalau teman-teman ikut dulu kelasnya, gitu ya. Nanti akan lebih terarah. Oh, seperti ini ya. Nih, kita tuh terbagi dalam 3 risiko. Pertama, risk averter, moderat, sama risk taker. Teman-teman lebih cocok kemana nih ya? Disesuaikan aja. Kalau risk averter, teman-teman mending hindari resiko. Pengen ngambil produk investasi, tapi pengennya yang resikonya kecil, Mas Fahmi. Atau kalau bisa hampir minus deh, bukan minus, mendekati nol. Resiko yang nol nggak ada ya, yang mendekati nol. Ada nggak? Ada, obligasi teman-teman sekalian. Kenapa? Kalau obligasi itu surat hutang. Nanti lebih panjangnya ada di sesi selanjutnya. Ada kelas sendiri khusus untuk ini ya. Tapi ini perkenalan saja. Tapi Mas Fahmi, saya ini tipikalnya moderat. Saya setengah-setengah deh. Boleh ada resiko tapi kecil aja, nggak usah gede-gede. Oke, mungkin teman-teman bisa pilih reksadana atau ETF. Atau teman-teman yang tipikalnya adalah risk taker. Mas, resiko gimana pun saya sudah siap nih Mas gitu. Karena mental saya, jantung saya kuat. Jangan sampai jantungnya lemah sehingga ketika saham naik ketarik, saham turun down. Gitu ya. Kenapa? Karena ini berpengaruh juga teman-teman sekalian. Karena harga naik turunnya saham itu sangat cepat sekali. Tapi kalau teman-teman yang tipikalnya risk taker, cocok dengan saham. Ini yang banyak nggak tahu. Yang mereka tahu semua investasi itu masuk ke pasar modal beli saham aja. Enggak. Ya, sekalian ada orang yang mungkin teman-teman duitnya banyak tapi nggak mau pusing, ya udah ambil aja reksadana atau ETF
atau obligasi. Atau teman-teman yang, Mas Fahmi, saya uangnya sedikit, tapi waktu saya banyak. Oke, cek di saham. Gitu ya. Sekarang sudah tahu ya arahnya ya. Jadi udah bisa menyesuaikan ya dengan diri sendiri. Gitu. Oke, pahami tingkat resiko produk investasi, tentukan batas investasi. Ini ada batasnya teman-teman sekalian. Batasnya kapan? Sampai meninggal. Gitu ya. Batasnya sampai meninggal. Kenapa kok bisa dibilang sampai meninggal? Karena pasar modal atau rekening saham Anda itu unlimited, tidak terbatas. Bahkan bisa diwariskan. Gitu ya. Bahkan bisa diwariskan. Atau mungkin di sini ada yang orang tuanya dulu kerja di BUMN, Telkom atau lain sebagainya, gitu ya. Terus bisa ditanya deh, Pak, dulu dapat saham nggak dari perusahaan? Pasti dapat. Karena ada kemarin yang teman baru cerita gitu, ketika dia buka-buka berkas, orang tuanya sudah meninggal, nemuin berkas-berkas itu. Ternyata itu adalah warisan, bisa diturunkan ke anak, istri. Gitu ya, saham itu teman-teman sekalian. Jadi nggak ada masa aktifnya. Terus tentukan batas investasi, tentukan strateginya, manfaatkan jasa profesional. Nanti ada dari perusahaan sekuritas, kan tadi Pak Igo sudah sudah bilang ya, nanti ada materi khusus dari perusahaan sekuritas. Teman-teman harus ikut sesi itu juga dengan serius. Kenapa? Karena akan nyambung dengan sesi pertama ini. Jadi sesi pertama perkenalan ini akan saya buat keran-keran kecil yang akan menyambung ke semua materi yang akan nanti ada di semua pertemuan. Jadi kalau teman-teman cuma minum yang di kelas ini aja, saya yakin teman-teman masih haus banget. Jadi harus ikut di semua kelasnya. Oke? Selanjutnya prinsip dasar berinvestasi di pasar modal. Tolong digarisbawahi, teman-teman sekalian. Tolong digarisbawahi dan tolong diingat. Pertama, pergunakan dana lebih. Bukan melebih-lebihkan dana. Dalam artian gimana? Ini karena mau investasi nih, gitu ya. Pinjam duit orang tua. Pak, pinjam dulu Pak. Kata Mas Fahmi, investasi pasti kaya. Enggak, saya nggak pernah bilang begitu. Terus minjem uang teman. Pinjaman online, wah itu sangat tidak diharapkan teman-teman sekalian. Jangan nekat-nekat pinjaman online ya, gitu ya, buat investasi saham. Terus jual apa buat investasi enggak. Jadi benar-benar pergunakan dana lebih, ini masuk ke etika ya, etika perdagangan efek itu di sini juga teman-teman sekalian. Jadi benar-benar pergunakan dana yang memang disiapkan. Mas Fahmi, saya cuma bisa nyisir 50.000 per bulan, monggo nggak apa-apa. Cuma bisa 100.000 Mas, nggak apa-apa. 10.000 boleh. Gitu ya. Jadi nggak usah, saya harus investasinya ratusan juta nih baru bisa kaya. Enggak teman-teman sekalian. Sama berapa? Investasi saya pertama kali itu Rp30.000 teman-teman sekalian. Itu pun tadinya uang mau saya pakai nonton. Tapi karena saya dapat kelas pasar modal, saya jadi mikir, ini nonton 45.000 nih. Itu kan tiketnya. Kalau sendiri nih, kalau misalnya teman-teman sama pacar berdua 70.000. Habis nonton nggak mungkin dong pacarnya tenang-tenang aja tiba-tiba dia keselak haus gitu kan. Oh, beli minum lagi gitu ya. Beli minum keluar lagi nih gitu duit. Udah habis nonton 2 jam gitu kan, nggak mungkin nggak lapar dong gitu ya. Saya pikir, waduh, ini sekali pergi nonton aja kalau misalnya pacaran itu bisa 150-200.000. Tapi pada saat itu saya tahu ada perusahaan sekelas kayak misalnya Garuda Indonesia pada saat itu harga cuma 30.000. Stril gitu ya. Stril itu perusahaan baju yang buat baju tentara hampir 40 negara di Eropa. Terus teman-teman tahu produknya Zara, Uniqlo dan lain sebagainya, itu produk Indonesia. Saya langsung terpikir, buset, ini daripada saya nonton, mending saya beli perusahaan Garuda aja. Saya belum pernah bisa kebeli tiketnya pada saat mahasiswa, karena tahu harga tiket. Saya dulu kalau dari Jogja ke Lampung pasti naik bis. Bisnya cari yang paling murah, yaitu Perutara Remaja, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena saya memang ekonominya menengah di bawah gitu ya. Jadi saya nyari ke Jogja dan itu nyari yang paling murah. Gitu. Terus tapi semester 5 saya jadi pemilik Garuda Indonesia. Kenapa? Karena harga perusahaan Garuda cuma Rp300. Gitu ya. Dikali 100 cuma 30.000. Ya udah. Ya nggak? Ribet nggak? Harus punya uang banyak nggak? Enggak. Gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman jangan ada yang memulai investasinya pakai hutang. Ya, tolong digarisbawahi, jangan ada yang memulai investasinya pakai hutang. Jadi investasi itu udah kelasnya udah kelas di atas, kebutuhan sudah terpenuhi, ada sisa uang baru investasikan. Jangan sampai gara-gara investasi teman-teman tipes nggak makan.
Mas Fahmi, uang makan saya sudah saya investasikan semua. Oh enggak, kita tidak mengharapkan hal itu teman-teman sekalian. Gitu ya. Jadi uang makan sudah disisipkan, uang pulsa sudah, uang dan lain sebagainya. Ada sisa nih 50.000. Nah, investasi. Gitu ya. Jadi bukan mulai dari yang besar, mulai dari yang kecil, tapi dimulainya sekarang. Karena jangan sampai teman-teman nanti deh tunggu kaya baru investasi. Barang mah nggak kaya-kaya. Akhirnya nggak investasi-investasi gitu ya. Jadi mulai sekarang investasinya dari hal kecil, berharap nanti supaya bisa kaya dari investasi. Oke, dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin. Mudah-mudahan nanti selama beberapa pertemuan ini teman-teman akan dikayakan dengan ilmu-ilmunya. Jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis instrumen yang sama. Kalau dilihat kita ada sesi nanti ketemu dengan sesi obligasi, reksadana, derivatif, itu ya teman-teman sekalian. Untuk apa? Itu untuk diversifikasi. Don't put all egg in one basket. Jangan taruh telur satu keranjang. Kenapa? Karena kalau keranjangnya jatuh, telurnya pecah semua. Jadi jangan investasi itu cuma ke saham aja, jangan. Tapi harus ada yang di reksadana, ada yang di obligasi, ada yang di ETF. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba kayak kemarin Maret 2020, kita Februari 2020, menteri masih pada bilang corona nggak akan bisa masuk ke Indonesia. Corona nggak tahan dengan atmosfer Indonesia. Corona nggak akan mempan dengan orang Indonesia. Tetap Maret 2020 jedar. Ada pasien 01 langsung collab semuanya. Ya nggak sih? Gitu ya. Yang paling collab apa? Pasar modalnya. Pasar modal turun dari 6.000 ke 3.000 teman-teman sekalian. Emang apa ngaruhnya Mas Fahmi pasar modal dengan ekonomi Indonesia? Oh, hati-hati. Gitu ya. Buat teman-teman yang suka film Batman, The Dark Knight Rises, yang pertama kali dihancurkan di kota Gotham itu pasar modalnya, teman-teman sekalian. Ya. Jadi filmnya luar negeri itu enak, bukan berdasarkan yang penting visualnya bagus, tapi berdasarkan riset. Untuk menghancurkan suatu negara, maka hancurkan pasar modalnya. Kenapa? Kalau pasar modalnya hancur, ekonomi Indonesia, ekonominya juga runtuh. Ya. Jadi pasar modal itu salah satu indikator maju atau mundurnya suatu ekonomi di suatu negara, gitu ya. Jadi ini salah satu momen penting teman-teman sekalian, gitu ya. Jadi khawatir kayak kemarin tiba-tiba Maret 2020 drop, kalau uang teman-teman sekalian ditaruh hanya di saham, ya udah asetnya turun semua. Tapi kalau kemarin ada yang di obligasi, ada yang di deposito mungkin kalau yang di bank gitu ya, atau ada yang di emas atau lain sebagainya, diversifikasi teman-teman aman. Oke, satu kantong pemasukan drop, akan ada subsidi silang dari kantong-kantong yang lain, gitu ya. Jadi selain belajar tentang perdagangan efek, kita juga akan sharing tentang manajemen keuangan, teman-teman sekalian. Karena investasi itu berarahnya ke manajemen keuangan. Makanya saya bingung ketika ada orang bilang, Mas Fahmi, bukannya pasar modal itu cuma buat fakultas ekonomi ya? Siapa bilang? Gitu. Yang punya masalah ekonomi kan bukan cuma anak ekonomi, gitu ya. Yang punya masalah ekonomi kan seluruh fakultas, bahkan yang nggak kuliah juga punya masalah ekonomi. Sehingga investasi ini cocok untuk semua kalangan, teman-teman sekalian. Bahkan saya dulu ngambil jurusan ekonomi Islam, kenapa? Karena saya punya masalah dengan ekonomi di keluarga saya. Maka mudah-mudahan saya kuliah ekonomi ini bisa menyelesaikan masalah ekonomi keluarga saya. Makanya saya ambil ekonomi, gitu ya. Lihat tuh kalau sekarang lihat Pak Igo, Bu Sri itu kan alhamdulillah gitu loh teman-teman sekalian. Ekonominya sudah jadi lebih baik gitu kan. Saya berharap nanti ke depannya akan jadi seperti itu gitu. Dengan mengambil mata kuliah ekonomi, ya. Kenali perusahaan sekuritas di mana Anda berinvestasi, investasi secara berkala. Oke. Ini teman-teman sekalian, kita lihat ya, data di lapangan. Ketika teman-teman 10 tahun nabung cuma 2%. Emas cuma di sini. Deposito nggak jauh-jauh di 6-8%. Obligasi negara, saham sudah hampir 10%. Lawannya siapa? Inflasi. Ya. Jadi ini, kenapa kok sekarang kok Mas Fahmi nyaraninnya ke saham? Apa karena orang bursa? Enggak, tapi by data sekalian. Gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke produk nih. Apa aja sih produknya di pasar modal gitu ya. Sekali lagi ini tentang pengenalan, belum dalam tentang saham pertama. Saham itu bukti kepemilikan suatu perseroan. Berarti ketika teman-teman beli saham Unilever, maka teman-teman terdaftar sebagai pemilik Unilever. Boleh pamer. Gitu ya. Boleh. Mandi ya pakai sabun. Ya gue tuh gitu. Terus teman-teman beli Garuda, ada pesawat lewat sini, suruh keluar teman-temannya semua, punya gua tuh. Gitu ya. Terus teman-teman misalnya beli BRI main ke Karang gitu lewat jalan
apa namanya, lewat Raden Intan gitu ya, ngelihat ada perusahaan BRI Pusat di situ, nih punya gua, punya saya. Boleh teman-teman bilang seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita beli satu lot sahamnya, maka kita terdaftar sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Jadi sekarang tinggal pilih, pengennya pemilik apa. Suami saya suka banget sama perhiasan, ada nggak? Ada Antam, BUMN lagi, gitu ya. Terus Mas Fahmi, saya suka apa ya, kendaraan bermotor, oke, ada Astra International. Saya suka Indomie, ada Indofood teman-teman sekalian, tenang, gitu ya. Terus saya suka apa? Susu, ada Ultra Jaya, gitu. Saya pengen beli mall, Mas Fahmi, karena saya sering diajak teman-teman kalau ke mall nggak pernah belanja, cuma nontonin orang belanja, beli mallnya, gitu teman-teman sekalian ya. Ada Matahari, ada S Hardware, gitu, beli. Jadi sekarang sudah saatnya berubah nih, gitu. Dengan uang yang minimal kita bisa beli sesuatu yang maksimal. Tapi sabar, nggak langsung kaya. Saya bukan Kiai Kanjeng teman-teman sekalian yang menjanjikan kekayaan. Oke teman-teman, ayo investasi, saya akan gandakan uang Anda, tidak. Gitu ya. Saya hanya memberi referensi, gitu ya. Dengan investasi Anda belum tentu kaya, tapi coba tanya orang-orang kaya di Indonesia, punya investasi atau tidak? Pasti punya, gitu ya. Karena ini jalan berpikirnya orang kaya. Kalau kita mau ikut kaya, ya udah, ikutin jalan berpikirnya orang kaya. Tapi emang ini syariah, Mas Fahmi. Loh, Abdurrahman bin Auf memang kurang kaya. Rasulullah ngelamar Khadijah itu berapa, teman-teman sekalian? Bukan pakai 1-2 gram emas, 40 onta merah, gitu ya. Orang kaya, gitu. Khadijah sekali ngirim apa namanya, perdagangan itu luar biasa. Jadi ini berkaitan dengan, oh ya, saya pengen kaya nantinya. Ya udah, yuk mulai dari sesuatu hal yang kecil, gitu ya. Cara beli saham gimana? Berapa minimal belinya? Satu lot itu 100 lembar. Harga saham paling murah di pasar modal itu Rp50. Rp50, ya. Berarti 50 kali 100 cuma Rp5.000. Tolong teman-teman KKFC cek sekarang, ada nggak paket goceng yang harga Rp5.000 lagi? Saya yakin sudah tidak ada. Harga paket goceng di KFC itu harganya sudah minimal 8.000 sampai 12.000. Ya nggak sih? Tapi Rp5.000 teman-teman masih bisa beli saham di pasar modal. Gitu ya. Oke. Miliki perusahaan, terus selain jadi pemilik apalagi? Punya hak klaim atas penghasilan. Jadi teman-teman jadi pemilik Unilever dan punya keuntungan dari setiap orang yang beli sabun. Lihat prospeknya teman-teman sekalian. Berapa orang di keluarga teman-teman yang mandinya pakai sabun? Tetangga atau teman, gitu ya. Kayaknya hampir semua deh. Jadi bayangin ketika semua orang membutuhkan produk yang teman-teman punya, gitu ya. Ini simpel banget sih sebenarnya, nggak perlu ribet-ribet, maksudnya untuk memulai investasi itu kayak mana gitu. Karena saya sangat berharap sih ketika teman-teman memang memilih kelas ini untuk jadi profesi di pasar modal, teman-teman benar-benar menjiwai tentang pasar modalnya. Oke, jadi bukan cuma untuk menyelesaikan nanti sertifikasi ya, tapi benar-benar mengerti banget ini sertifikasi mau dipakai di mana gitu. Bahkan setelah teman-teman ikut kelas ini nih, ikut kelasnya Bu Sri dengan Pak Igo, terus teman-teman nanti dapat sertifikasi, nggak perlu nunggu lulus. Sertifikasinya bisa langsung dipakai di pasar modal. Itu yang saya alami, teman-teman sekalian. Saya mulai kerja di industri pasar modal itu semester 7. Kenapa? Karena sudah ikut sertifikasi di semester 6. Semester 7 ada perusahaan sekuritas yang butuh, dia yang ditanya bukan ijazahnya. Tapi yang ditanya, WPP-nya ada nih? Ada Pak, sudah terdaftar nih. Oke, ya udah, besok kerja. Jadi buat teman-teman nanti gitu ya, selamat banget sih saya ngomong ini, selamat banget gitu. Kenapa? Karena beruntung banget bisa terpilih jadi 200 orang ikut kelas ini gitu ya. Jadi punya modal yang benar-benar bisa masuk di industri pasar modal. Karena di industri pasar modal, OB saya, teman-teman sekalian, OB di Lampung, kami Lampung ya, itu lulusan SMA, tadinya cuma OB. Terus karena dia sering ikut saya kelas, ngisi segala macam, tertarik, Mas Fahmi saya pengen belajar juga, ya udah ambil WPP. Alhamdulillah sekarang dia sudah jadi salah satu representatif office dari RHB Sekuritas. Tadinya OB. Jadi WPPE juga bisa mengangkat derajat seseorang, teman-teman sekalian. Masih ada kok orangnya bisa ketemu dengan Mas Hairul gitu ya. Kalau misalnya tahu memang benar dari OB bisa jadi trader di saham, bisa. Apalagi teman-teman yang udah kuliah, pendapatan ilmunya jauh lebih hebat, lebih banyak. Jadi jangan berpikir, oh Steve Jobs aja
kuliahnya nggak lulus bisa jadi CEO Apple gitu ya. Tapi kan kita otaknya nggak sekeren Steve Jobs, teman-teman sekalian. Jadi berpikirnya jangan yang nggak lulus aja bisa jadi kaya, apalagi ngapain kita lulus, enggak. Jadi berpikirnya adalah yang nggak lulus aja bisa sukses, apalagi teman-teman yang kuliahnya udah lulus. Gitu ya. Oke. Manfaatnya apa aja sih? Manfaat pertama di pasar modal itu ada 2, teman-teman sekalian, profesinya. Ya, profesi yang bisa dipilih ketika teman-teman jadi investor nih. Saya mau jadi investor atau jadi trader. Ini belum masuk nanti ke profesi yang kerjanya ya, tapi profesi sebagai investor. Kalau teman-teman tipikalnya adalah yang nabung jangka panjang, maka teman-teman cocok untuk jadi investor. Beli saham, simpan. Beli saham, simpan. Tapi kalau yang Mas Fahmi, saya tipikalnya pedagang, Mas. Oke, nggak apa-apa. Beli saham harga 1.000, sahamnya naik 1.500, jual. Itu namanya istilahnya trading. Nah, trading ini yang sering banyak disamakan dengan Forex, Bitcoin, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi, kalau di instrumen lain, trading itu satu-satunya cara. Kalau di pasar modal, trading salah satu cara yang bisa dipilih, teman-teman. Gitu ya. Jadi mau trading boleh, mau investasi boleh, nggak ada masalah. Gitu. Oke. Apalagi kalau teman-teman sudah megang WPPE, gitu. Teman-teman bisa tradingin orang. Orang-orang yang mau trading bisa nitip ke teman-teman dan minta rekomendasi. Saya nih pengen ngomong, misalnya Pak Igo mau nanya ke saya gitu ya, Mas Fahmi, saham apa nih yang bagus? Untuk saya menyebutkan saham apa yang bagus, itu saya harus punya WPPE, teman-teman sekalian. Ketika kita nggak punya WPPE, maka moralnya di situ harus dipertanyakan, gitu. Karena tanggung jawab moral. Iya kalau untung, kalau rugi, ikutin rekomendasi kita, gitu kan ya, gitu ya. Nah, kalau teman-teman tadi trading, gitu ya, atau memilih untuk jadi trader, maka teman-teman punya satu keuntungan cuma capital gain. Tapi kalau memilih investasi jangka panjang, maka teman-teman punya 6 keuntungan lebih. Bisa dapat dividen, gitu ya, bisa dapat saham bonus, stock split, buyback, right issue, dan lain sebagainya. Dan tadi kita sudah bahas beli saham adalah menjadi suatu kepemilikan perusahaan, maka teman-teman berhak untuk RUPS, rapat umum pemegang saham. Keren ya, gitu ya. Yang doyan nonton drakornya Itaewon Class tuh, ya, yang mau jadi pemilik perusahaan, gitu ya. Dari beli perusahaannya, dari mulai tadinya orang tuanya dipecat, akhirnya dia beli perusahaan yang tadinya mecat orang tuanya, lalu dia pecat lagi yang kemarin mecat orang tuanya, itu bisa. Jadi balas dendam yang elegan itu di pasar modal bisa, tapi jangan diikuti. Tapi kalau mau ikutin bisa. Oh, orang tua saya dipecat di perusahaannya, beli sahamnya yang banyak, akuisisi, pecat lagi kemarin yang mecat bapaknya. Itu terjadi. Jadi teman-teman ikut yang nonton drakor jangan terfokus sama mukanya pemainnya aja, tapi alur ceritanya. Alur cerita film Itaewon Class itu sesuai sekali dengan hal-hal yang terjadi di lapangan di industri pasar modal. Gitu ya. Jadi, Mas Fahmi doyan drakor. Kebetulan saya doyan karena tadi ngarahnya ke situ. Oh, Itaewon Class ngarahnya ke saham, sama startup. Startup itu juga ngarahnya ke saham gitu ya. Kebetulan Han Ji Pyo-nya juga jadi salah satu brand ambassador di salah satu sekuritas di Indonesia. Jadi ini sangat dekat dengan kehidupan anak muda. Bohong kalau dia bilang bukan investasi buat orang tua, enggak, investasi itu buat milenial, teman-teman sekalian, gitu ya. Terus yang selebihnya apa? Nih, ada yang niat menikah nantinya, gitu ya. Yang niat menikah, gitu, nanti sudah bisa dipersiapkan dari sekarang. Karena pasar modal itu sudah sesuai dengan syariah menurut fatwa MUI nomor 80 tahun 2011, sudah sesuai. Jadi kalau ada teman, bukannya saham itu judi ya? Oh, berarti belum ikut sekolah pasar modal nih. Belum ikut kelas yang dibuat Ilmu Unila nih, ya. Kalau dia sudah ikut, dia tahu kalau ternyata pasar modal sudah sesuai dengan fatwa MUI nomor 80 tahun 2011, bahwasanya sesuai dengan syariah, bahkan bisa dijadikan sebagai mahar pernikahan, ya. Ini sudah bisa dijadikan mahar pernikahan, teman-teman sekalian, tapi nggak satu lot juga ngasihnya, kasihan ceweknya. Nih saham yang gitu, tapi satu lot aja ya, gitu. Jangan gitu. Lihat nih, nikahnya pakai 50.000 lembar, kalau dinominalin dia 27 juta. Bayangin betapa visionernya ini, ya. Dia di tahun berapa nih? 2017 minta saham Sido muncul.
tahun 2020 ketika ada pandemi semua orang nyari jamu yang ada jahenya. Salah satunya produknya Sido muncul. Apa enggak luar biasa saham dia sekarang teman-teman sekalian. Ya nggak sih? Visioner nih. Walaupun Mbak itu nggak ngarepin semoga nanti ada wabah, enggak. Cuman ketika ada wabah, ketika orang-orang pada kebingungan, kerjaan nggak ada, apa nggak ada, malah saham dia yang tadinya cuma mahar pernikahan, sekarang jadi melejit luar biasa. Mungkin kalau kemarin cuma dikasih emas, harga emasnya drop ternyata teman-teman sekalian. Yang buat perempuan, kalau mau ngakuisisi saham dengan secara sesuai sunnah, ini caranya. Cari cowok, abang sahamnya ada berapa banyak? Gitu. Yuk nikah, tapi akuisisi ya, rubah namanya jadi nama saya semua, nggak apa-apa. Sunnahnya dapat, sahamnya dapat teman-teman sekalian ya. Jadi bisa dicoba. Oke, ya. Next, nih. Ada apa lagi selain saham? Oh iya, satu hal yang sebelum saya lanjutkan, resiko teman-teman sekalian. Pentingnya resiko ya. Jadi hati-hati, jangan tiba-tiba ada investasi sekian persen untungnya, terus nggak nanyain risikonya lagi, totonya hilang. Sekarang banyak banget tuh. Kemarin ada lagi laporan ke saya, Mas Pami, bener nggak sih nonton video dapat uang? Ya nggak? Ada ya kemarin ya, kayak gitu ya. VTube atau apa deh gitu, nggak tahu namanya. Ternyata uangnya dibawa kabur. Ini masuk dalam kejahatan di pasar modal juga. Terus arisan online. Ada ya, ikut teman-teman sekalian ya, hati-hati itu arisan online. Kita nggak tahu siapa aja isinya orang-orangnya, siapa aja adminnya, totonya uangnya nanti udah nggak ada lagi, udah hilang. Ya. Nah, resiko itu pasti ada. Cuman dengan kelas ini teman-teman bisa meminimalisir resiko tersebut, gitu ya. Yang pertama resikonya adalah capital loss, nih perusahaan likuidasi, saham delisting. Sekali lagi ini perkenalan, tahu dulu aja, nanti mendetailnya kita akan lebih dalam. Tidak mendapat dividen, tidak semua perusahaan bagi dividen, dan saham disuspend. Saham disuspendnya nanti ada di sesi terakhir teman-teman sekalian. Ya. Oke, konsumtif versus investasi, seberapa pentingnya sih gitu ya? Emang benar ya, sampai segitu suksesnya orang investasi di pasar modal. Kita lihat nih, saya punya uang 4,2 juta tahun 2001, teman-teman sekalian, saya beli iPod. Saya yakin saya orang paling keren di Unila kalau waktu itu ya, 2001 tuh. Kenapa? Punya iPod, pemutar musik keluaran Apple pertama. Orang masih pakai Walkman dan lain sebagainya, gitu ya. Saya sudah pakai iPod, gitu, pemutar musik. 4,2 juta. Tapi hari ini saya mau jual ke teman-teman yang ada di sini. Ada nggak yang mau bayarin iPod saya tahun 2001 harganya 4,2 juta? Saya nggak mau ngambil untung. Harganya sama deh, fotonya kayak saya auto beli nih. Asli Apple. Apelnya keroak beneran. Gitu ya. Bahannya titanium beneran, nggak bukan yang apel utuh gitu kan. Beneran 4,2 juta. Ada yang mau beli nggak ada kayaknya. 2 juta deh saya beli setengah harga. Nggak ada yang mau beli, saya udah nawarin hampir 2 tahun. Kenapa? Karena sekarang di handphone sudah ada pemutar musik. Sudah ada YouTube, udah ada TikTok dan lain sebagainya, Spotify, Joox ya, udah nggak butuh lagi. Jadi 4,2 juta saya hilang. Bandingkan kalau 4,2 juta saya jadikan belinya saham Apple-nya. Saya nggak beli iPod-nya nih. iPod kan produk ya. Yang ngeluarin siapa? Apple. Sama seperti tadi, sabun itu produk, yang ngeluarin siapa? Unilever. Saya nggak jadi beli produknya, saya beli perusahaan. Ya, nih. Saya nggak jadi beli iPod-nya, 4,2 juta saya beli saham Apple. Dapatlah saya 300 lembar. Karena pada saat itu saham Apple baru $1. 2001 teman-teman sekalian nggak ada yang pakai iPhone. 2001 teman-teman masih bangga dengan Nokia, Ericsson, ya Samsung aja waktu itu belum terdengar suaranya. Ya nggak sih, masih orang. Bahkan masih ada Nexian apa-apa, Asia Hidayah waktu itu ya mungkin ya. Yang satu-satunya handphone bisa azan, iqomat gitu ya. Teman-teman masih pakai itu tuh di 2001. Sekarang di 2021, artis mana yang nggak pakai iPhone? Ya. Di 2021, influencer mana yang nggak pakai iPhone? Ketika Apple ngeluarin handphone harga 30 juta, dibeli nggak? Dibeli. Ngantri nunggunya. Berarti kalau 2001 sampai 2021 ini perusahaan begitu performanya, berapa uang investasi saya 4,2 juta saya tahun 2001, kalau sekarang saya jual iPhone, saham Apple saya, nih, 2,3 miliar. Ya, teman-teman sekalian. Jadi 2,3 miliar. Berapa nunggunya? 19 tahun. Ingat nih, fokus ke sini.
Saya nggak bilang hari Senin ini teman-teman ikut kuliah, besok jadi punya uang 2 miliar, enggak. Gitu ya, 19 tahun nunggunya. Jadi sekali lagi ke materi yang awal tadi, persiapkan ini untuk kapan. Misalnya Mas Fahmi, saya sekarang umur 20, saya pengen umur 40, saya sudah santai deh di rumah, punya uang 2 miliar. Oke. Gitu ya. Jadi udah bisa dimulai dari sekarang. Jadi bukan fokus ke sininya. Fokus ke, oh kalau memulai dari sekarang, ada kemungkinan 20-30 tahun lagi kita jadi lebih santai. Gitu ya. Financial freedom kalau kata Raditya Dika. Oke, selanjutnya ada obligasi, surat hutang teman-teman sekalian. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di sesi selanjutnya. Ada reksadana. Reksadana ini lebih ke arah investasi, wadah investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Gitu ya. Nanti reksadana ada macam-macamnya juga. Ada ETF. ETF ini adalah saham rasa reksadana. Jadi kebaikan saham dan kebaikan reksadana dijadikan satu. Produknya reksadana, tapi jual belinya dengan cara saham. Gitu ya. Lebih dalamnya nanti di sesi selanjutnya. Mekanisme, nah ini mekanisme perdagangan ada nih di modul teman-teman yang sesi 1 ini ya. Mekanisme perdagangan. Gimana sih Mas Fahmi mekanisme perdagangannya gitu? Apakah ketika saya beli saham itu Unilever berarti saya beli ke Unilever, sama seperti ketika teman-teman ke warung, Ibu beli apa gitu, enggak. Gitu ya. Jadi nih, modelnya seperti ini. Investor, teman-teman sekalian ngeklik dari handphone ya. Handphone apapun ya, nggak mesti iPhone. Berapapun harga handphone Anda, asal ada paketnya, Anda bisa beli perusahaan. Gitu teman-teman sekalian ya. Jadi sekali lagi saya dari dulu itu teman-teman berganti iPhone, kalau saya enggak, saya tetap pakai handphone ini gitu ya, handphone Cina loh, Cina beneran. Nah, harganya nggak sampai 5 jutaan, di bawah 5 juta. Tapi saya bisa ngechat teman-teman yang pakai iPhone harga 25 juta dan hebatnya lagi dibalas. Gitu ya. Keren kan? Gitu. Dengan handphone di bawah 5 juta saya bisa ngechat handphone 25 juta dan dibalas. Berarti sama keuntungan kegunaannya. Gitu ya. Dari handphone ini ngeklik teman-teman di rumah sambil tiduran, bangun tidur, apa ya? Klik, nanti masuk ke anggota bursa, perusahaan sekuritas, nanti akan dikirim bursa. Nah di bursa ini pasar saya, pelaku bursa ini sebagai penyedia pasar teman-teman sekalian, ingat ya, bursa efek sebagai penyedia pasar. Terus nanti ada lagi lembaga kedua namanya KPay. KPay ini adalah clearing penjaminan yang menjamin. 10 menit lagi Pak. Oh, oke. Siap, ya. Pay dan KSE ini teman-teman sekalian ya. Nanti akan ada di lembaga penunjang. T+2 ini sebagai teman-teman kalau mau mencairkan dana. Mau mencairkan dana, misalnya Mas Fahmi, uang saya udah cukup nih, banyak. Saya mau wisuda. Saya pengen berangkatin orang tua saya dari mana gitu, mau Unila, mau wisuda di Unila, pakai pesawat yang first class. Saya mau jual semua saham saya. Itu bisa nggak? Bisa langsung dijual, tapi harus melalui T+2. Teman-teman jual saham hari Senin, Selasa, Rabu uangnya baru bisa cair. Kalau teman-teman jual sahamnya hari Jumat, maka T+1 jatuh di hari Senin, Selasa, karena Sabtu Minggu kita libur. Gitu ya. Oke. Nah, nih, yuk nabung saham. Maksudnya gimana? Bisa nggak sih Mas kalau kita beli saham nggak pakai, bisa beli perusahaan tapi nggak pakai sahamnya? Boleh. Kalau teman-teman yang di rekeningnya ada 267 triliun nganggur, nggak kepake, monggo dipakai. Coba dicek di bawah kasur kosannya atau di lemari gitu ya. Ini ada nih yang nganggur nih 300 triliun Mas Fahmi, beli ya Unilever gitu, beli. Sama orang-orang di dalamnya beli aja semua gitu ya. Tapi kan nggak semua punya uang 300 triliun. Yang kemarin katanya nyumbang 2 triliun aja hoax ternyata. Satu Indonesia di prank. Gitu nggak? Ya teman-teman sekalian ya. Apalagi 300 triliun. Tapi Mas Fahmi saya pengen investasi, pengen punya Unilever, ya udah beli sahamnya. Harga sahamnya cuma 4.400. Berarti kalau dikali 100 cuma 400 ribuan. 440 ribu ya, nggak sampai 500 ribu, udah bisa jadi pemilik dari Unilever. Bayangin ketika teman-teman tahu semua teman-teman yang mandi, perusahaan jadi pemiliknya. Oke, ini saya lewatin dulu. Saya masuk ke, nah ini. Karena waktu tinggal 10 menit ya teman-teman sekalian, mohon maaf. Banyak slide yang saya skip. Nih, kita ada di mana posisinya? Ada di sini teman-teman sekalian. Jadi jangan mengenai ini bursa efek ini bukannya hal yang nggak resmi, enggak, kita resmi. Kalau pasar uang itu teman-teman ketemu dengan perbankan atau Bank Indonesia sebagai induknya, kami di pasar modal itu dengan Bursa Efek Indonesia ini sebagai induknya. Gitu ya. Oke, ada apa aja? Ini
IDX ke P dan ke C tadi lembaganya, yang 3 ini kami tidak bisa dipisahkan sebagai SRO, Self Regulatory Organization, dan ada sebagai SIPF sebagai penjamin, kalau di bank itu LPS, lembaga penjamin simpanan. Kayak yang Mbak Putri bilang tadi, ini tempat bertemunya penjual dengan pembeli. Jadi kalau teman-teman beli saham Unilever itu bukan ke perusahaan Unilever, tapi ke investor yang sudah punya saham Unilever yang pengen jual sahamnya. Kecuali teman-teman belinya di Go Public atau IPO. Ada ya tadi nanti sesinya tentang IPO gitu. Kayak kemarin misalnya ada yang baru beli saham Bukalapak itu lagi ramai banget sampai oversubscribe. Terlalu banyak yang pengen beli itu. Kenapa? Karena sekarang bank digital atau semua hal yang berkaitan dengan digital itu permintaannya banyak banget teman-teman sekalian. Oke, ini struktur pasar modal nanti ada di sesi selanjutnya. Ini hanya perkenalan peran bursa efek. Nah, ini perdagangan, jam perdagangan ada ya di modul sesi 1 di jam perdagangan teman-teman sekalian, bahwa pasar modal hanya buka Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai setengah 4. Jadi nggak ada orang bilang saya transaksi saham tengah malam, bukan. Itu pasti forex. Gitu ya, itu bukan saham. Saham kita hanya Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 4 ngikutin jam Indonesia. Bahkan jam 12 istirahat karena saya butuh makan. Hari Jumat saya istirahat lebih cepat 11.30 karena saya mau Jumatan. Jadi pasar modal benar-benar ngikutin pasarnya orang Indonesia. Nggak ada tuh orang tengah malam investasi di pasar modal, nggak ada. Berarti dia forex. Kenapa kok kalau forex tengah malam? Karena ngikutin pasar Amerika. Di sini siang, di sana malam, gitu ya. Itu maksudnya teman-teman sekalian. Tapi kalau di saham nggak, ingat ya, jam perdagangannya hanya Senin sampai Jumat, jam 9 sampai setengah 4. Oke. Dan ini alhamdulillah semenjak adanya banyak kerjasama dengan kampus, terutama luar biasanya Unila ya sebagai galeri investasi pertama di Lampung, teman-teman sekalian. Bahkan KSPM tertua punyanya FEB Unila yang sekarang sudah jadi kepala OJK, sudah jadi branch manager Mandiri Sekuritas, orangnya sudah jadi orang-orang hebat dari KSBM FEB Unila. Itu ini berkat dari bantuan dari teman-teman akademisi di kampus gitu ya. Yang tadinya asing menguasai pasar modal 70%, sekarang 50% lebih sudah domestik, sudah lokal. Yang alhamdulillahnya nanti setelah ini 75 orang ini akan menjadi bagian dari sini. Bahkan kalau lihat dari aktivitas perdagangan 80% sudah lokal. Gitu ya. Kok bisa 80%? Iya, dari seluruh mahasiswa bayangin aja kalau 3.800 orangnya ikut KMMI jadi peserta, semuanya buka saham rekening, terus mulai dari 100.000, kita sudah mulai bisa ngelawan dari investor asing sekalian. Walaupun cuma satu orang ya lawannya. Oke, ini Bursa Efek Indonesia, visinya adalah menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia, dan sekarang kita market cap-nya di 7.300 triliun, ya. Market cap kita di 8,38% dan rata-rata tradingnya di 18,12 triliun. Makanya tidak ada istilah main saham. Ya, kita luruskan teman-teman. Jadi nggak ada lagi istilah ini kelas apa, kelas main saham, nggak ada. Saham itu adalah investasi. Bayangin ada nggak yang main-main pakai uang 18 triliun, yang 22 triliun kemarin aja hoax gitu ya. Apalagi 18 triliun. Ini benar-benar bukan tempat main-main, tapi ini tempat investasi. Oke. Ada nggak orang yang sukses di pasar modal? Ada. Silakan dicari referensinya teman-teman sekalian supaya nanti menjadi motivasi ya. Ini adalah Bapak investor dunia dan ini Bapak investor Indonesia yang kemarin luar biasanya Unila sudah ngundang langsung beliau datang ngisi seminar di FEB Unila. Pak Lokehong, kebetulan saya sebagai moderatornya waktu itu. Oke, saya tahu persis kejadiannya. Oke, ya teman-teman sekalian. Mungkin itu untuk di sesi 1 perkenalan tentang industri pasar modal, produk, dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan, sudah mengikuti sesinya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Igo, Bu Sri atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepenuhnya saya kembalikan kepada Pak Igo. Baik, luar biasa. Terima kasih Mas Fasmi. Kalau praktisi ngomongnya memang beda ya. Langsung dia lapangan teknis semuanya. Terima kasih Mas Fasmi. Luar biasa. Nah, teman-teman, kita buka sesi tanya jawab. Kalau di chat, saya lihat belum ada pertanyaan yang terkait dengan materi, semuanya terkait dengan teknis perkuliahan.
Nanti kita bahas satu-satu. Sebelum itu kami ingatkan sekali lagi mahasiswa untuk jangan lupa mengisi absensi di Vkelasnya. Modul juga bisa Anda download dari Vkelas ya. Baik. Silakan kepada teman-teman mahasiswa kalau misalnya ada yang mau ditanyakan kepada Mas Fahmi untuk sesi 1 pengenalan terkait dengan pasar modal Indonesia. Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada langsung dipotong nih. Boleh langsung raise hand atau di chat. Yang dari FEB Unila silakan, dari yang luar FEB Unila juga kami persilakan. Atau jangan-jangan sudah jadi investor semua ini? Kalau lihat muka-mukanya kayaknya muka kelebihan uang ini. Yang tadi ada lebih yang disinggung oleh Pak Fahmi ini kayaknya sudah punya saham semua. Silakan. Mas Fahmi, sambil menunggu teman-teman, kalau misalnya saya boleh bertanya, saya nanya, kalau misalnya kaitannya sama internasional, misalnya teman-teman di sini mau beli saham dari luar negeri, gitu. Kayak Microsoft, itu Apple, mana-mana bawa Apple terus bisa ngaku-ngaku gitu, ketika ini punya saya, kira-kira bisa nggak ya? Oke, baik, makasih Pak Igo. Iya, beda emang kalau ada dosen yang nanya ini langsung internasional emang. Bukan lokal lagi nih, udah internasional. Oke, makasih nih. Saya diam-diam aja, saya yang punya Telkom loh ya. Pantesan lancar banget jaringan ini. Ya, teman-teman sekalian, jadi kalau misalnya ada yang pengen beli saham-saham luar negeri, rasakan, wah Mas Fahmi saya punya jiwa patriot yang tinggi nih. Saya kesel, kok asing bisa beli aset kita, kenapa kita nggak bisa beli aset asing? Saya mau balas dendam, bisa nggak? Bisa. Contohnya siapa? Pak Erick Thohir. Ya, Pak Erick Thohir beli saham Inter Milan, teman-teman sekalian. Gitu ya. Di sana dilulukan gitu loh. Wah, seorang Erick Thohir, warga negara Indonesia, jadi pemilik klub besar di Italia. Bayangin kalau sampai ada asing yang beli Persija, ngamuk nggak di Jack gitu. Ini kalau ada asing yang sampai beli Persib, bobotoh ngamuk nggak? Ngamuk pasti. Beli Persebaya gitu ya. Apa nggak pada bonek jadi wah ini klub bola kita dibeli asing gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa sebenarnya teman-teman sekarang tadi kayak membeli Apple. Bahkan kemarin teman saya baru beli saham Apple 1 lembar. Cuman beda ya, kalau kita di sana tuh 1 lembarnya bisa puluhan juta gitu, saham Apple gitu. Itu untuk anaknya yang baru lahir. Bayangin anak baru lahir, saya kadang senep banget, saya udah berapa puluh tahun hidup tapi beli laptopnya aja saya belum punya gitu. Ini anak baru lahir sudah punya sahamnya Apple gitu teman-teman sekalian. Buktinya apa? Ini menyatakan bahwa bisa kok ya, bisa banget beli saham luar negeri dengan cara cari perusahaan sekuritas yang punya istilahnya kalau kita apa ya, dual fungsi deh gitu. Dia bisa buat orang asing beli di Indonesia, sama juga bisa buat kita beli di asing. Itu bisa ya. Jadi sangat memungkinkan orang-orang Indonesia punya saham-saham. Bahkan kemarin juga baru beli lagi tuh kalau nggak salah Ananda Bakri saham apa Oxford United atau apa gitu ya. Jadi bisa banget itu Pak Igo kalau sekarang cuman misalnya jadi pemilik Telkom, tiba-tiba nanti di sesi selanjutnya udah alhamdulillah udah jadi pemilik Microsoft. Kalau sekarang sinyalnya lancar, besok laptopnya jadi HD-nya luar biasa gitu karena ada yang punya Microsoft. Jadi bisa banget teman-teman sekalian gitu ya. Ada yang pengen beli di internasional juga bisa banget. Oke, baik. Pak Igo jawaban saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Fahmi. Jadi pokoknya kita targetin aja deh nih 200 mahasiswanya di KMM ini begitu selesai semuanya harus jadi pemilik perusahaan lah ya. Amin, amin. Ini ada raise hand nih Pak. Teman-teman silakan ada pertanyaan?
Ini ada raise hand dari Oh, Raffi Latifah. mana? Saya nggak kelihatan malah. Boleh lanjut langsung? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Latifah Fitri dari S1 Akuntansi 2019. Sebelumnya izin bertanya nih Pak, saya pernah mendengar kabar burung dari teman saya yang pernah magang di BEI, itu katanya orang-orang yang bekerja di Bursa Efek Indonesia itu tidak boleh ikut menabung saham. Apakah benar itu ya Pak? Sekian, terima kasih. Aduh. Ini saya bingung nih, kabarnya dari burung tapi katanya dari temennya, gimana sih ini? Mbak Beberapa Latifah ya? teman saya sih Pak yang bilang Pak. Oh, Nggak banyak cuma berarti satu. burung ini. Oke, berarti itu adalah saya, bukan hoax ya, itu benar. Itu benar buat kami yang pegawai Bursa Efek Indonesia, itu nggak boleh beli saham. Bahkan saya ketika 2016 mau tanda tangan kontrak dengan bursa, di situ ada surat pernyataan harus menjual semua saham yang saya miliki. Karena saya investor dari semester 4, gitu ya. Saya jadi investor dari semester 4 kuliah, saya baru terima itu di di 2016. Setelah lulus, saya April lulus, Desember saya diterima di bursa. Nah, itu harus ngelepas semua saham yang kita punya. Ngelepas saham, kenapa Mas Fahmi? Kok nyuruh orang beli saham tapi Mas Fahmi nggak punya saham? Kira-kira kalau misalnya saya bilang nih, gitu ya, wah, ini ada saham yang bagus nih. Ngapain saya kasih tahu mbaknya? Kenapa nggak saya aja yang beli supaya saya kaya sendiri? Logika berpikirnya kayak yang kemarin deh, kasus Kiai Kanjeng. Kalau dia bisa gandain uang, kenapa pakai uang orang? Nggak pakai uang sendiri aja, gitu. Ya nggak sih? Ya. Nah, kenapa orang bursa nggak boleh? Karena kita ada namanya dalam hukum etika itu insider trading. Trading orang dalam. Nggak boleh. Nanti saya nggak fokus edukasi kayak sekarang nih. Kalau saya punya investasi saham nih, saya sekarang nggak bisa saya ngajar gini. Saya fokus sama handphone saya. Takutnya telat, rugi nih saya, gitu. Ya, ya. Bayangin kalau misalnya saya sekarang sibuk dengan saham saya sendiri, nggak bisa saya berbagi teman-teman sekalian, gitu ya. Jadi kenapa tidak diboleh? Tapi kami boleh investasi di reksadana, ETF kami boleh. Kenapa? Karena itu melalui pihak ketiga. Kita nggak bisa ngambil keputusan langsung. Kalau saham kan takutnya saya dapat info nih, misalnya dari orang perusahaan Unilever, karena saya orang bursa gitu ya, saya punya kenalan Unilever, saya bisa tahu nih, Unilever mau ada kegiatan apa nih habis ini, saham bakal naik ya, oke nih saya beli. Nah, itu kan insider trading, jadinya kejahatan di pasar modal. Makanya kita nggak boleh. Bahkan nih teman-teman, jangankan mau beli saham sendiri, kalau lagi ngisi, itu kita nggak boleh nerima uang apapun. Jadi teman-teman bakal tahu kalau setiap kegiatan yang diadakan bursa pasti gratis. Kenapa? Karena kita tidak boleh menerima uang sepeser pun. Jadinya nanti temuan. Ya, oke. Oh, pas azan. Mudah-mudahan tadi menjawab. Saya minta izin istirahat sebentar sampai azan selesai, Pak Igo ya. Baik. Terima kasih Pak Fahmi. Teman-teman, kita tunggu azan dulu, kemudian kita teruskan. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, kita teruskan 10-15 menit lagi, baru kemudian nanti kita closing. Nanti di closing akan ada informasi terkait dengan perkuliahan berikutnya. Jadi mohon ditunggu sebentar.
Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Monggo silakan. Masih ke mute, Pak Igo. Baik, oke. Ada lagi sesi terakhir untuk tanya jawab, silakan teman-teman. Baik, kalau tidak ada di chat juga belum ada, Pak Fahmi. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian, karena ini pertemuan pertama juga, teman-teman. Setelah mengenal pendahuluan terkait dengan pasar modal, maka nanti teman-teman bisa langsung mengeksplor di V-Class. Di V-Class untuk sesi 2 sampai sesi 15 itu sudah kami sediakan modul pengantar. Nanti modul pengantar itu bisa menjadi modal buat teman-teman baca-baca pengetahuan terkait dengan perkembangan pasar modal dan seluruh topik yang nanti para praktisi, para narasumber baik dari praktisi maupun akademisi itu akan menambahkan, mengupdate informasi terkait dengan topik-topik tersebut. Oke, nah sekali lagi pertama jangan lupa absen teman-teman. Kemudian yang kedua V-Class silakan Anda eksplor lebih lanjut. Kemudian yang ketiga perhatikan jadwal. Jadi kalau saya nambahkan ya Pak Igo. Silakan Bu. Sri. Oke, baiklah, karena di kelasnya gabungan ya, yang kelas B maupun D, kayaknya untuk minggu depan kelasnya tetap digabung ya, Pak Fahmi. Karena Pak Hendy kayaknya belum mungkin masuk ya. Iya, mungkin nih kayak gitu Bu Sri, selama Pak Hendy masih belum bisa, maka kelas Pak Hendy masih insya Allah saya cover Bu. Karena materinya sama. Nanti tolong dikabari kalau misalnya Pak Hendy sudah bisa, Pak Hendy udah bisa gabung ya Pak. Siap. Kemudian untuk kelas berikutnya, kita akan kelas kedua, sesi kedua, yaitu akan dilakukan hari Kamis tanggal 5 hari Kamis dengan materi pengenalan struktur pasar modal. Yang mengisi kelasnya juga Pak Fahmi ya. Di kelas ini link Zoom-nya yang D atau yang B, kita mau pakai link Zoom D semua terus apa pakai B Pak Igo? Link D aja. D aja ya. Link D aja. Karena ini kan kelasnya Pak Fahmi. Linknya link B ya, kelasnya Pak Fahmi. Nanti yang kelas B tetap bergabung. Kemudian tadi sudah dijelaskan tentang gambaran umum tentang pasar modal seperti apa. Breakdown-nya nanti akan diuraikan secara detail pada sesi-sesi berikutnya oleh praktisi dan akademisi yang akan mengisi kelas ini. Jadi tolong di setiap sesi itu ada materi-materi untuk dibaca, dan kalau ada kuisnya, tolong kuisnya bisa dikerjakan juga. Jadi untuk latihan, karena kuis itu nanti adalah bagian dari materi-materi yang akan menjadi materi-materi ujian akhir. Jadi kalau ada kuis di dalam setiap sesi, tolong dikerjakan untuk latihan di rumah. Baiklah, saya kira itu saja tambahan dari saya. Terima kasih Pak Fahmi atas kesempatannya telah memberikan, men-sharekan ilmunya kepada mahasiswa-mahasiswa kami, sehingga bisa menjadi bekal mereka untuk lebih meningkatkan kemampuan praktisnya ya, soft skill-nya di dunia praktis. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ibu lagi. Baik, terima kasih Bu Sri. Hari Kamis jam 9 ya kita startnya. Tidak seperti hari ini, jadi menurut jadwal itu jam 9. Kalau misalnya nanti ada perubahan jadwal atau ada perubahan teknis, pasti akan kami informasikan via WhatsApp group. Jadi via nah, kalau tidak ada informasi lebih lanjut, maka berarti kita stick to the schedule, kita tetap pada jadwal. Kita insya Allah akan bertemu lagi di Kamis jam 9. Oke, baik, terima kasih cukup Pak Fahmi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini, luar biasa. Kemudian kepada teman-teman, mohon nanti karena kami juga akan menilai keaktifan ya teman-teman, nanti silakan dibaca-baca dulu modulnya, sehingga kemudian teman-teman sudah punya modal sebelum masuk ke sesi yang berikutnya, sehingga kemudian sudah punya gambaran terkait apa yang akan Anda tanyakan di dalam sesi tanya jawab untuk setiap sesi kelasnya.
Demikian Bu Sri, demikian Pak Pamit, teman-teman sekalian, terima kasih sudah join. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan pada pertemuan sesi ini. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Kalau misalnya ada permasalahan apapun, jangan sungkan untuk WA saya, baik narasumber maupun kepada peserta. Saya tutup. Selamat makan siang. Selalu senang-senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recordingnya udah dimatikan. Ya Bu, saya matikan sebentar. Terima kasih Bu Sri, Pak Igo, dan teman-teman sekalian. Mohon Sampai maaf. jumpa. Saya izin live duluan ya. Ya, silakan. Ya. Oke, sama mahasiswa silakan.